Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Salsabila. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab di MTS Kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Adapun poin-poin pembahasan video kali ini yaitu ada makna dan kedudukan, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab di MTS Kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Yang kedua yaitu aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab di MTS yang difahami dari kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab di MTS Kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Dan poin ketiga yaitu analisis perbandingan dari apa yang poin pertama, bahasan poin pertama dan bahasan poin kedua di antara menurut KMA nomor 165 tahun 2014 dan KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang makna dan kedudukan, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab di MTS Kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, di sini kita akan bahas apa sih teman-teman kompetensi itu? Kompetensi adalah suatu seperangkat kemampuan yang menyangkutkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memang harus dimiliki oleh peserta didik setelah pembelajaran atau setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran kompetensi dasar. Nah, teman-teman, ada yang tahu bagaimana perolehan kompetensi dalam pembelajaran? Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang perolehannya, yaitu perolehan kompetensi dalam pembelajaran pada umumnya itu secara beruntutan. Namun, untuk proses mencapainya kompetensi sikap tidak berlangsung secara eksplisit, tetapi terintegritas dalam belajar, pengetahuan, dan keterampilan yang difasilitasi oleh guru. Dan apabila seorang guru ingin memiliki peserta didik yang berpikir kritis, maka seorang guru itu harus menyiapkan bahan ajar yang membuat seorang peserta didik tersebut berpikir kritis, dan tugas-tugasnya pun yang melatih peserta didik untuk berpikir kritis dengan jawaban yang kritis juga ya. Dan kompetensi inti. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu kompetensi inti? Nah, kompetensi inti di sini adalah operasional standar kelulusan dalam bentuk kualitas. Kompetensi inti di sini berarti tidak untuk diajarkan ya, tetapi untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Jadi, kompetensi di sini adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakilkan mata pelajaran yang tertentu. Jadi, kompetensi inti itu sama dengan kebutuhan kompetensi peserta didik. Sedangkan mata pelajaran yaitu kompetensi dasar yang akan diserap oleh peserta didik saat proses pembelajaran yang tepat. Nah, kemudian dalam mendukung kompetensi inti,
capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu kompetensi dasar? Oke, di sini saya akan bahas ya. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi itu kompetensi dasar. Kemudian kompetensi dasar ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu di sini ada sikap sosial, yang kedua ada sikap spiritual, dan yang ketiga ada sikap pengetahuan, dan yang keempat ada sikap spiritual. Nah, kemudian kompetensi dasar sampai sedetik ini bahwa capaian pembelajaran tidak hanya capaian pengetahuan saja, tetapi harus terus berlanjut sampai dengan capaian keterampilan bermuara pada sikap. Kompetensi inti dalam kompetensi dasar. Nah, sikap bukanlah suatu pegangan bagi seorang peserta didik, tetapi sikap adalah pegangan bagi seorang pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan sosial dan spiritual yang terkandung pada materi tersebut. Poin selanjutnya yaitu poin kedua adalah aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, di sini aspeknya itu terbagi jadi dua, yaitu ada komponen bahasa dan keterampilan bahasa. Nah, komponen bahasa ini terdiri atas bunyi, kosakata, dan tata bahasa. Kemudian keterampilan bahasa itu yang 4 kecakapan berbahasa, yaitu istima, kalam, qiraah, wal kitabah. Nah, di sini saya akan memberi contoh kompetensi dasar indikator pokok kelas 7. Yang pertama yaitu mendengarkan. Nah, mendengarkan, siswa mampu mendengarkan teks hiwar atau teks lisan sederhana. Yang kedua, berbicara. Siswa mampu melakukan percakapan yang pendek dan sederhana. Yang ketiga, membaca. Di sini siswa mampu memahami teks bacaan dan melafalkan intonasi yang baik dan benar. Yang keempat adalah menulis. Siswa mampu menulis kata-kata sesuai dengan tema mata pelajaran pada hari itu. Adapun materi pelajaran bahasa Arab kelas 7 yaitu ada at-ta'aruf, ada fil idarah, al-adawatul madrasah, fil fasli, fil bait, wa ghairu zalik. Kemudian struktur bahasa yang dipelajari yaitu ada dhamir mufrad, fil amr, fil madi, fil mudhari, dan dzaraf, wa ghairu zalik. Nah, bahasa Arab di MTS ini itu untuk mendorong, membimbing, dan membina peserta didik agar untuk mempelajari bahasa Arab fusha dengan baik dan benar. Oke, yang terakhir yaitu poin ketiga tentang analisis perbandingan antara KMA yang lama ataupun KMA yang baru, yaitu KMA nomor 183 tahun 2019 itu adalah KMA yang baru, sedangkan KMA yang lama yaitu KMA nomor 165 tahun 2014. Nah, di sini walaupun ada perbedaan, tetapi dalam masalah hal mata pelajaran tetap sama, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Bedanya yaitu ada di KMA nomor 183 tahun 2019, yaitu lebih adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21. Mungkin sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf kurang dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.